warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan guru penguji. Perkenalkan, nama saya Cici Susanti. Hari ini 17 November 2020 jam 7.30 saya melaksanakan perekaman pembelajaran untuk uji kinerja PPG Daljak Angkatan 1 FKIP Universitas Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu, sehat, Bu. Alhamdulillah jika semuanya sehat dan pasti harus tetap semangat karena masih dalam situasi pandemi, maka pembelajaran kita tetap laksanakan meskipun kita tidak berada dalam ruangan yang sama, namun kita tetap bisa berjumpa secara virtual melalui pembelajaran kita pada hari ini di Google Meet. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, Ibu berharap di setiap doa yang kamu bacakan, baik di setiap sholat kamu, baik di setiap doa sebelum mulai pembelajaran, ada doa yang tetap kita ucapkan, tetap kita sampaikan agar situasi kembali normal, sehingga kita bisa belajar di sekolah. Sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, sudah absensi tadi, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Meskipun Ibu sudah melihat kehadiran kalian di Google Meet ini, tetap sebelum masuk ke Google Meet wajib mengisi absensi. Tentang apa, Nak, hari ini kita belajar? Gradien dan persamaan garis sejajar, Bu. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pernah nggak memperhatikan sebuah benda yang sejajar atau mungkin apa aplikasi sejajar ini dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Apa itu, Nak? Pagar depan rumah, Bu. Pagar depan rumah. Biasanya pagar depan rumah ini biasa pagar dari besi ya. Susunan besi-besinya pasti sejajar. Bahwasanya materi kita pada hari ini adalah tentang gradien dan persamaan garis yang sejajar. Untuk materi kita pada hari ini, banyak sekali pemanfaatan dan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kesejajaran ini. Contohnya, pernahkah kalian kira-kira memperhatikan kolam renang yang dipakai oleh atlet atau misalnya melihat pertandingan renang baik itu dari tontonan televisi tingkat nasional atau internasional? Pernah, Bu. Pasti Pernah, pernah Bu. ya. Nah, di dalam kolam renang tersebut ada tali sekat. Nah, tali sekat inilah yang dibuatnya itu lurus dan sejajar masing-masing tali sekat. Kemudian seperti pagar. Nah, pagar yang ada di depan rumah. Contohnya gambar yang Ibu tampilkan ini. Itu susunan besi-besinya itu saling sejajar. Artinya lurus penyusunannya, pembuatannya. Jadi tali sekat pada kolam renang dan pagar yang dibuat itu menggunakan konsep garis sejajar. Dan tali sekat pada kolam renang dan besi pada pagar itu disusun dengan jarak yang sama. Nah, masing-masingnya mempunyai jarak yang sama dan tidak bersentuhan antara tali sekat satu dengan tali sekat lain. Nah, seperti itu.
Kemudian, coba kalian perhatikan ruangan ini. Bagus sekali, bukan? Bagus pastinya ya. Nah, interior ruangan ini ada yang terbuat dari kayu. Itu disusun dengan jarak yang sama antar kayunya. Kayu-kayu itu saling sejajar satu sama lain dan membuat tampilan yang menawan, sehingga itulah yang membuat ruangan tersebut tampak indah. Nah, keahlian menggambar garis lurus itulah keterampilan yang harus kita kuasai setelah mempelajari materi ini. Belum belajar, apa yang harus kita ingat pertama? Tentang konsep gradien. Masih ingat? Ya, untuk mempelajari gradien dua garis sejajar, kita wajib paham konsep dari dua garis sejajar dan konsep gradien garis lurus, di mana rumusnya adalah M sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal per perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Nah, ini adalah rumus awal yang kita pelajari di pertemuan pertama. Nah, kita lanjutkan. Apalagi yang harus kita ingat? Yaitu cara menentukan persamaan garis lurus. Nah, apa saja kira-kira? Yang pertama adalah persamaan garis yang bergradien M dan melalui satu titik. Rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Lalu ada juga persamaan garis yang melalui dua titik. Itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi dua konsep inilah yang harus kamu kuasai untuk mempelajari materi kita pada hari ini. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, menentukan gradien dua garis yang saling sejajar. Kemudian, menentukan persamaan garis yang saling sejajar dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis yang saling sejajar dengan benar, tepat. Sebelumnya, sudah Ibu berikan video pembelajaran gradien dan persamaan garis yang sejajar melalui Google Classroom. LKPD juga sudah Ibu upload dan kalian juga sudah mengunggahnya. Nah, dari hasil unggahan itu, pada hari ini, pembelajaran kita yang pertama, masing-masing dari kalian akan mempresentasikan kegiatan dan tahapan pada lembar kegiatan peserta didik. Selain itu, Ibu juga menilai. Yang pertama, dimulai dari saat kalian masuk, itu tepat waktu. Masuk ke Google Meet itu tepat waktu. Kemudian, bagaimana kejujuran kalian mengerjakan
kan ini tidak mengupload punya temannya, tapi memang benar hasil sendiri, tulisan sendiri. Dan Ibu juga melihat nanti penilaian sikap kamu, di mana kamu bisa menghargai pendapat orang lain, dan juga kamu percaya diri untuk mempresentasikan, itu semua Ibu nilai. Kegiatan 1, pada kegiatan 1, silahkan diperhatikan gambar di bawah ini. Pada bagian stimulus, di sini Ibu membuat gambar di mana ada 2 garis, adalah garis C dan garis D. Nah, silakan kamu perhatikan garis C dan garis D itu kalau diperhatikan memiliki jarak yang sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk problem statement, di sini kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan 2 garis yang sejajar dan gradien garis sejajar. Ibu sudah mengambil hasil dari Yesi. Silahkan kepada Yesi, kamu presentasikan hasil yang sudah kamu temukan. Apakah garis C dan garis D adalah 2 garis yang sejajar? 2. Bagaimana cara menentukan gradien garis yang saling sejajar dengan garis lainnya? Untuk berikutnya adalah data collection, di mana masing-masing dari kalian mengumpulkan informasi dari stimulus yang sudah Ibu tampilkan pada awal tadi. Silahkan kepada Uswatun. Panjang ruas garis AB sama dengan 5, CD sama dengan 5, EF sama dengan 5. Nah, Uswatun, di sini panjang ruas garisnya kamu jadikan ke dalam satuan sentimeter kah? Iya, Bu. Iya, sentimeter berarti ya, Nak ya. Di sini AB 5 cm, CD 5 cm, dan EF adalah 5 cm. Nah, perlu diperhatikan semuanya. Ukuran ini hanya seperti perkiraan saja, ya. Kita lanjutkan untuk data processing. Jika kamu mengukur jarak garis C dan D terus-menerus, jarak antara garis selalu sama, yaitu 5. B. Jika kamu memperpanjang garis C dan D, kedua garis tidak akan pernah berpotongan. C. Oleh karena jarak antara garis C dan D jaraknya selalu sama, maka garis C dan D merupakan garis yang saling sejajar. Jadi, garis C dan D adalah garis yang sejajar. Untuk tahap verification, di sini kalian harus memahami bahwasanya dari hasil data processing tadi sudah dikatakan itu adalah garis sejajar. Namun kita perlu membuktikannya dengan menghitung masing-masing gradien. Silahkan kepada Niko, kamu sampaikan. Gradien garis C, MC sama dengan delta YC per delta XC. MC sama dengan negatif buka kurung negatif 4/5 tutup kurung per 2/5. MC sama dengan, di sini kita kali silang dan 2/5 dibalik menjadi 5/2. Jadi 4/5 dikali 5/2. 5 sama-sama dicoret. MC sama dengan 4/2. MC sama dengan 2. Dan gradien garis D-nya, MD sama dengan delta YD per delta XD. MD sama dengan negatif, buka kurung negatif 4/2. MD sama dengan 4/2. MD sama dengan 2. Dan hasil dari masing-masing gradien tersebut sama, yaitu 2. Karena hasil yang sudah dicari bernilai sama, maka kedua persamaan garis tersebut sejajar. Dari hasil presentasi Niko, kira-kira yang lain ada yang ingin menanggapi? Yang tanda negatif itu kan negatif 4/2 itu kan kalau pakai negatif kan jawabannya negatif 2. Kalau nggak pakai negatif kan 4/2 jawabannya 2. Coba kamu lihat kembali gradien ini, garis C dan garis D. Itu miring ke arah kiri apa miring ke arah kanan? Kanan, Bu. Kanan. Kalau gradien miring ke arah kanan, ya, kalau gradien miring ke arah kanan, pastilah perubahan nilai Y dan perubahan nilai X itu bernilai positif. Seperti yang sudah Ibu bahas di pertemuan kedua. Menentukan gradien dari sebuah garis. Nah, ada kesimpulannya di sana. Jadi perubahan nilai X dan perubahan nilai Y-nya pasti positif.
Jadi di sana harusnya kamu tuliskan bahwa perubahan nilai X-nya itu 4 satuan positif dan 2 satuan itu positif. Hasil yang ditemukan juga positif. Menyimpulkan dari kegiatan 1 yang sudah kita temukan, silakan kepada Asnalila kamu sampaikan hasil kesimpulan yang sudah kamu temukan. Jika kedua garis saling sejajar, maka dapat dipastikan kedua garis tersebut memiliki nilai kemiringan atau gradien yang sama. Dua garis sejajar mempunyai gradien sama, memiliki jarak yang sama, dan kedua garis tidak akan pernah berpotongan. Secara keseluruhan, apa yang sudah disampaikan dari lembar kegiatan peserta didik, presentasi dari lembar kegiatan peserta didik untuk kegiatan 1 itu sudah sangat bagus, sudah cukup baik kamu menyampaikan, dan sudah ada tanya jawab, sudah ada diskusi. Ada kegiatan 2. Di kegiatan 2 untuk tahap stimulus, di sini Ibu menampilkan kembali gambar. Di sini ada gambar garis, ya, ada 2 garis, yaitu garis G dan L. Garis G dan L ini sudah jelas 2 garis yang saling sejajar. Seperti konsep yang kita temukan pada kegiatan 1. 2 garis yang sejajar ini memiliki jarak yang sama dan tidak akan pernah berpotongan. Untuk selanjutnya, silahkan disampaikan problem statement yang ada pada kegiatan 2. Pada Windy, silahkan disampaikan, Nak. Problem statement. Ayo menanya. Di situ pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis H yang melalui titik 2-2 dan sejajar dengan garis G dibagi X tambah 3Y dikurang 4 sama dengan Collection, di sini kamu mengumpulkan informasi dari problem statement yang ada. Silakan kepada Mas Ayu, kamu sampaikan hasil yang sudah kamu temukan. Ya, Bu. Data collection diketahui X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan min 2. Persamaan garis G sama dengan X tambah 3Y kurang 4 sama dengan 0. Ditanya, persamaan garis H yang melalui titik 2, min 2 dan sejajar garis G X tambah 3Y kurang min 4 sama dengan 0. Kita lanjut ke tahap data processing dari kegiatan 2, mana kamu menyelesaikan pertanyaan dengan menggunakan rumus yang sudah terdapat pada stimulus dari LKPD yang sudah kamu terima melalui Google Classroom. Mana rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Silakan kepada Ahmad, kamu sampaikan data processing dari hasil yang sudah kamu temukan. Persamaan garisnya Y sama dengan X tambah 3Y kurang 4 sama dengan 0. Mempunyai gradien M sama dengan minus A per B sama dengan minus 1/3. Karena H sejajar G, maka gradien garis H dan G sama, yaitu minus 1/3. Sehingga persamaan garis H dan gradien M sama dengan minus 1/3. Dan melalui titik 2, minus 2 adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Y, kita masukkan angka-angkanya. Y kurang minus 2 sama dengan minus 1/3 dikali X dikurang 2. Y ditambah 2 sama dengan minus 1/3 X ditambah 2/3. Y sama dengan minus 1/3 X ditambah 2/3 dikurang 2. Kita dapat hasilnya X ditambah 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Jadi, persamaan garis H yang melalui titik 2, minus 2 dan sejajar garis G sama dengan X tambah 3Y kurang 4 sama dengan 0 adalah X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Ibu ingin kamu mengamati kembali garis yang sudah ditemukan oleh Ahmad. Nah, kira-kira dari perbedaan garis yang ada pada soal, ini garis G. Garis G bisa kamu lihat ya, X tambah 3Y dikurang 4 sama dengan 0. Dan garis yang sejajarnya adalah X tambah 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kira-kira coba kamu tanggapi apa keunikan dari garis ini, baik dari persamaannya dan perbedaannya. Garis yang diketahui di soal dan garis yang sudah kamu temukan.
Silahkan disampaikan kira-kira pendapatnya. Jawabannya, Bu, X Ya. ditambah 3 tambah 4 sama dengan 0. Tapi di persamaan sebelumnya, Y sama dengan X ditambah 3Y kurang 4 sama dengan 0. Jadi perbedaannya itu dikurang 4 sama ditambah 4. Iya, bagus sekali ya. Ahmad, bagus sekali. Nah, di sini perbedaannya tambah 4 dan kurang 4. Tambah 4 kurang 4 ini apa namanya? Nah, di sini bisa kamu simpulkan bahwa konstantanya berbeda. Ya, yang satu positif 4, yang satu negatif 4. Untuk berikutnya kita lanjutkan ke tahap verification, di mana kamu membuktikan yang pertama dengan menggunakan tabel dari persamaan yang sudah ditemukan. Kita ambil persamaannya, persamaan Y sama dengan saja. Y sama dengan negatif sepertiga X dikurang 4/3, menggunakan titik-titik yang sudah Ibu tuliskan pada LKPD, yaitu negatif 10, negatif 7, negatif 1, dan 2. Kemudian setelah ini kamu gambarkan grafiknya. Silakan kepada Eka Octavia, kamu presentasikan hasil yang sudah kamu temukan pada tahap verifikasi. Min 1/3 X dikurang 4/3 dan XY-nya sama itu titik koordinat. Jika X-nya min 10, Y-nya sama dengan min 1/3 dikali min 10 dikurang 4/3, yaitu 6/3 dengan 2. Jadi titik koordinatnya yaitu min 10,2. Jika X-nya min 7, Y-nya sama dengan min 1/3 dikali min 7 dikurang 4/3, yaitu 3/3 sama dengan. Jadi min X dan Y-nya yaitu min 7,1. Jika X-nya min 1, persamaan Y-nya sama dengan min 1/3 dikali min 1 dikurang 4/3, yaitu min 3/3 sama dengan min 1. Dengan titik koordinat X dan Y-nya yaitu min 1. Dan jika X-nya 2, persamaan Y-nya yaitu min 1/3 dikali 2 dikurang 4/3 sama dengan min 6/3, yaitu min 2. Dan titik koordinatnya yaitu 2,-2. Jadi grafik dari titik koordinat pada tabel yaitu dikatakan titik-titiknya sesuai titik koordinat pada tabel, yaitu min 10,2, min 7,1, min 1,1, dan 2,-2. Pada titik min 10,2, diketahui delta Y-nya yaitu min 1, dan jarak antara min 10 dan min 7, jadi N atau M-nya itu delta Y per delta X sama dengan min 1/3. Pada tahap kesimpulan, silakan disampaikan hasil yang sudah kamu temukan, Lisa. Persamaan garis H dapat ditemukan dengan mencari nilai gradien pada garis G dengan ketentuan M1 sama dengan M2. Kemudian dicari menggunakan rumus Y dikurangi 1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung, serta tabel dan grafik dari persamaan garis H yang sudah ditemukan. Maksudnya, itu adalah presentasi yang cukup bagus. Semoga untuk pertemuan berikutnya itu tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Oke, kita lanjut untuk lembar kegiatan peserta didik. Pada bagian Ayo Berlatih, di sana terdapat 2 soal, di mana soal yang pertama adalah gambarkan setiap pasang garis berikut dan selidiki apakah setiap pasang garis itu sejajar atau tidak. Garis Y ini pastilah sejajar dengan sumbu X karena berada di nilai Y sama dengan negatif 4 di sini. Pada titik negatif 4 pada sumbu Y, ini kamu perpanjang saja garis, maka ini adalah garis Y sama dengan negatif 4. Seperti itu juga dengan garis Y sama dengan 1. Kira-kira sejajarkah garis ini? Ya, garis ini sejajar ya, karena memiliki jarak yang sama, yaitu 5 satuan. Coba kita hitung dari garis yang pertama, Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, jadi ini 5 satuan. Dan kedua garis ini tidak pernah berpotongan. Kalaulah kamu perpanjang, itu tidak akan pernah ketemu. Seperti kalian saat upacara bendera. Kalau kalian berbaris itu rapi, pasti tidak akan bersenggolan antara satu dengan yang lain. Silakan dilanjut, Nak.
sama dengan 3X dikurang 5 sama dengan 3 dikali 10 dikurang 5. X sama dengan 0 dikurang 5. Y sama dengan min 5. X, Y sama dengan 0, min 5. Y sama dengan 3X dikurang 5 sama dengan 3 dikali 2 dikurang 5 sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1. X, 5 sama dengan 2,1. 3X dikurang Y dikurang 7 sama dengan 0. 3X dikurang 7 sama dengan Y. 3 dikali 1 dikurang 7 sama dengan G1. X sama dengan 1. 3 dikurang 7 sama dengan Y. Negatif 4 sama dengan Y. X, Y sama dengan 1, min 4. 3X dikurang 7 sama dengan Y. 3 dikali 0 dikurang 7 sama dengan Y. X sama dengan 0. 0 dikurang 7 sama dengan Y. Min 7 sama dengan Y. X, Y sama dengan 0, min 7. Penjelasannya kita rangkum bersama. Gambarkan setiap pasang garis berikut seperti pertemuan pertama kita untuk menggambar grafik persamaan garis. Itu yang pertama kita menggunakan tabel. Jadi di sini kita menggunakan tabel saja agar menemukan titik, tidak hanya 2 titik potong saja. Ya, yang pertama kita ujikan nilai X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Kepersamaan yang pertama adalah Y sama dengan 3X dikurang 5. Kemudian kita menemukan 4 titik koordinat yang ada pada kolom ini. Nah, untuk persamaan kedua, 3X dikurang Y dikurang 7, itu kita ganti menjadi Y sama dengan 3X dikurang 7. Setelah itu, kita ujikan nilai X-nya 0, 1, 2, dan 3, sehingga kita menemukan titik koordinat. Dan titik koordinat ini kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. 0,-5, kemudian 1,-2, 2,1, dan yang terakhir adalah 3,4. Maka kita bisa tarik sebuah garis. Ini adalah garis Y sama dengan 3X dikurang 5. Kemudian untuk selanjutnya, kita membuatkan titik koordinat 0,-7, 1,-4, 2,-1, dan 3,2. Ini adalah garis 3X dikurang Y dikurang 7 sama dengan 0. Kira-kira garis ini sejajar nggak, Nak? Sejajarkah kedua garis ini? Sejajar, Bu. Sejajar ya, garis ini sejajar karena memiliki jarak yang sama. Itu kalau diukur sudah pasti sama jaraknya, dan kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Garis K yang melalui titik 5, -1 dan sejajar dengan garis yang persamaannya adalah 3X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis K. Nah, persamaan garis ini dalam bentuk, ayo diingat, di pertemuan pertama, bentuk persamaan itu ada bentuk eksplisit, ada bentuk implisit. Ada yang dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ada yang dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kira-kira ini pasti sesuai dengan bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana gradiennya di pertemuan kedua kita bahas adalah negatif A per B. Nilai A ini adalah 3. Ya, AX tambah BY, nilai B adalah 2. Jadi gradiennya bisa kita tuliskan negatif 3 per 2. Karena dari soal ini adalah garis yang sejajar, maka gradiennya sudah pasti sama. Di konsep yang kita temukan sebelumnya. M1 sama dengan M2, yaitu negatif 3 per 2. Lalu kita menggunakan rumus, jika garis K ini memiliki gradien negatif 3 per 2, dan melalui titik 5, negatif 1, maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X. Kemudian, kita ingat kembali, gradiennya yang pertama adalah negatif 3 per 2,
X1 bernilai 5, ini adalah Y1. Ada sedikit kesalahan pengetikan di sini, ini adalah Y1 sama dengan negatif 1. Ya, sudah kamu tuliskan, kemudian kamu gantikan nilai Y1 dan X1. Ya, hasilnya Y dikurang negatif 1 adalah Y tambah 1, negatif 3/2 dikali X dikurang 5. Nah, di sini yang perlu kamu perhatikan, karena ini berupa pecahan, semua persamaan ini boleh dikalikan dengan penyebutnya, yaitu 2. Kalau dikali 2, yang pasti sudah 2 dikali Y tambah 1 sama dengan, di sini sudah tidak ada 2, tinggal negatif 3 saja. Negatif 3 dikali X kurang 5. Persamaan ini kamu kalikan, 2 dikali Y adalah 2Y, ditambah 2 dikali 1 adalah 2, sama dengan negatif 3 dikali X, negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 5 adalah positif 15. Kemudian persamaan ini kamu tuliskan kembali, sehingga persamaannya adalah 3X ditambah 2Y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, di sini kamu sudah bisa menyimpulkan, jadi persamaan garis K yang melalui titik 5, negatif 1 dan sejajar garis 3X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0 adalah 3X tambah 2Y kurang 13 sama dengan 0. Kita menyimpulkan, untuk kesimpulan pertama, Ibu beri kesempatan kepada Alfika, silakan kamu simpulkan, Nak. Alfika. Ya, Bu. Ayo menyimpulkan, dua garis dinyatakan sejajar jika jarak kedua garis tersebut sama. Iya, tambahan, dua garis dikatakan sejajar jika jarak kedua garis tersebut selalu sama dan kedua garis tersebut, ya, atau kedua garis tersebut tidak pernah berpotongan. Dilanjutkan untuk kesimpulan kedua, Ibu beri kesempatan kepada Atina, silahkan disimpulkan, Nak. Ya, Bu. Dua garis dengan persamaan Y sama dengan M1X tambah C1 dan Y sama dengan M2X tambah C2 dikatakan sejajar jika gradien kedua garis sama, yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan M. Terima kasih. Baik. Bagus sekali. Kita lanjutkan untuk kesimpulan yang ketiga. Silahkan kepada Faiza, kamu simpulkan. Persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik X1, Y1 dan sejajar garis lurus Y sama dengan MX tambah C, bentuk persamaannya. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya. Nah, kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah ini, silahkan kamu kembali ke Google Classroom. Nanti kamu cari link kuesioner refleksi pembelajaran. Silahkan diisi untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kamu mengisi link refleksi pembelajaran, kamu lanjutkan juga di Google Classroom untuk mengerjakan tes formatif sebagai penilaian pengetahuan dan keterampilan kamu dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Jangan lupa di-upload di Google Classroom jawabannya. Nah, untuk materi kita pada pertemuan minggu depan, pada pertemuan selanjutnya adalah tentang gradien dan persamaan garis yang tegak lurus. Akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini benar-benar dapat kamu serap dan dapat kamu terapkan dan benar-benar menjadi bekal bagi kamu. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.